Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dalam rekaman video iseng bersama saya, Arif Erhan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, kok pagi ya, siang hari ini, kita akan membahas tema tentang kurva hukum pembelajaran di dalam hidup. Ya, teman-teman semua, setiap orang tentunya sudah tidak asing dengan kata belajar. Dan belajar ini bisa dengan bermacam-macam cara, bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, bisa dengan mengalami, apapun itu adalah pembelajaran. Nah, salah satu pembelajaran yang paling natural bagi setiap orang adalah pembelajaran di dalam hidup kita. Nah, di dalam setiap bidang kalau kita mau berhasil tentunya kita perlu belajar, karena belajar ini bagian dari memperbesar wadah sehingga kita pantas untuk menerima isi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau wadah kita kecil, maka yang bisa kita terima kecil. Wadah kita besar, maka yang bisa kita terima besar. Nah, seringkali kadang ada orang yang enggan belajar tapi berharap untuk menerima banyak. Nah, ini repot. Jadi salah satu cara untuk membesarkan wadah adalah kita tidak henti-hentinya belajar, termasuk belajar dari setiap pengalaman hidup yang kita jalani. Nah, teman-teman semua, tapi seringkali karena orang memahami bahwa belajar itu sebanding dengan apa yang nanti kita akan terima, kadang orang berpikir bahwa ketika semakin seiring dengan pembelajaran kita ini, semakin diiringi langsung dengan sesuatu yang kita terima langsung juga mengiringi seketika. Nah, ini yang kadang membuat seseorang putus asa karena sudah belajar ini itu, tapi dia merasa belum menerima sesuai dengan yang diharapkan. Karena dia berpikir bahwa kurva pembelajaran hidup seperti ini. Jadi kurva pembelajaran hidup yang orang pahami adalah, misalkan ini adalah prestasi atau pencapaian, ini adalah waktu dia belajar. Nah, dikiranya semakin dia belajar banyak, maka pencapaiannya akan begini, atau kalau dia maunya langsung begini ya. Padahal saya belajar dari pengalaman pribadi dan banyak baca buku, ternyata kurva pembelajaran di dalam hidup kita lebih mirip seperti kurva yang dibentuk saat burung belajar belajar terbang. Kok belajar berenang? Burung belajar terbang. Kalau Anda lihat burung belajar terbang itu kan dia tidak langsung begini, tapi melengkung ke bawah dulu kemudian naik. Dia terbang, melengkung ke bawah, naik terus begitu. Ketika diulang-ulang, lama-lama dia bisa langsung terbang tinggi. Jadi tidak langsung. Nah, di dalam hidup kita tentunya pernah mengalami masa-masa di mana kita mengalami penurunan ya. Penurunan ini bentuknya macam-macam sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau misalkan saya sebagai pelatih pemberdayaan diri pernah mendapatkan kritik yang tidak enak dan hasil pelatihan yang tidak baik. Kalau misalkan Anda sales, omsetnya turun. Kalau misalkan Anda bekerja sama dengan orang, Anda mungkin pernah mengalami dikhianati atau ditelikung atau apapun yang tidak enak. Semua hal-hal yang tidak enak ini adalah kurva menurun ke bawah. Nah, seringkali kadang kita tidak sabar di bagian ini, dimana ketika kurva turun kita menyimpulkan bahwa ini terus turun. Padahal kalau kita terus bertumbuh, ya pada saat kurvanya turun ini lama-lama dia akan naik. Kurvanya begini, seperti lintasan skateboard itu ya. Kalau Anda ke taman bermain, ini turun, nanti sebetulnya turun itu adalah ancang-ancang untuk nanti biar naiknya tinggi gitu ya. Nah, seringkali kadang pada saat turun kita bukannya mempercepat tetapi justru melambatkan diri sehingga nanti tidak kita manfaatkan momentumnya untuk naik gitu loh. Jadi kayak kita naik sepeda motor, kalau kita lagi turun terus di sana jalanan naik kan kesempatan kita untuk ngegas toh, bukan kita justru malah melambatkan. Nah, kesalahan kita kadang di situ. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami penurunan gitu ya saat beberapa waktu ini gitu, jangan berputus asa dulu, karena itu bisa jadi Anda sedang mengalami kurva yang burung terbang tadi. Kita kadang-kadang kan melihat orang berhasil lah udah di atas ya, tidak mau melihat bagaimana proses dia mengalami kurva melengkung ke bawah itu. Jadi teman-teman semua, kuncinya adalah seperti kalau kita mau bermain saham, kata teman saya. Jadi justru membeli sesuatu ya, contohnya beli saham itu beli saat lagi harga turun, karena nanti pada saat naik disitulah dijual. Nah, seringkali kadang kita tidak begitu. Pada saat sedang menurun kita tidak membeli ya. Membeli itu membeli dengan kesungguhan, membeli dengan keikhlasan, membeli dengan kesabaran. Tapi kita malah menjual impian kita, menjual keseriusan kita di sini. Padahal kalau kita membeli dengan kesungguhan, membeli dengan keseriusan, keikhlasan, kita terus bergerak, nanti dia akan bergerak naik dan kita akan
melampaui kurva menurun itu dan kita akan terbang tinggi seperti burung yang sudah lewat masa-masa kurva turunnya. Baik teman-teman semua, selamat belajar dari burung ketika belajar terbang. Selamat membeli saham keberhasilan di dalam hidup Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.